Hari ini saya Gratika Ekawati ingin mempresentasikan McKinsey 7S untuk Inify Hospitality. Fokusnya adalah melihat alignment organisasi agar inovasi dan pertumbuhan bisnis hospitality di Bali bisa berjalan konsisten dan terukur, bukan hanya berupa ide. Di slide ini, saya menjelaskan tujuan pemetaan 7S. Saya ingin melihat keselarasan antara strategi, struktur, sistem, dan elemen manusia seperti budaya, gaya kepemimpinan, talenta, serta skill inti. Presentasi ini juga menekankan bukti inovasi yang sudah dilakukan atau sedang disiapkan, supaya organisasi makin siap menghadapi perubahan pasar hospitality Bali. Bagian strategi menegaskan arah menang Inify. Di pasar Bali yang kompetitif, Inify tidak bisa hanya mengandalkan harga, tetapi harus menguatkan pengalaman menginap, storytelling brand yang konsisten, dan ekosistem pengalaman lintas unit. Strategi ini juga menekankan peningkatan nilai transaksi per tamu dan lifetime value lewat integrasi lifestyle dan wellness, ditopang reputasi, sustainability sebagai trust builder, serta optimasi channel terutama direct booking. Slide ini merangkum 4 pilar strategi yang menjadi kerangka eksekusi. Pertama, penguatan experience sebagai alasan utama tamu memilih. Kedua, optimasi channel untuk memperbesar direct booking dan mengurangi ketergantungan komisi OTA. Ketiga, membangun ekosistem lintas brand agar tamu tidak berhenti di satu transaksi, tapi masuk ke journey yang lebih panjang. Keempat, sustainability dan trust sebagai penguat reputasi yang nyata, bukan sekadar komunikasi. Slide ini menunjukkan contoh bukti inovasi yang mendukung strategi tadi. Ada inovasi ekosistem pengalaman lewat bundling stay, plus spa, beach club, dining, dan curated experience. Ada inovasi direct channel lewat kampanye benefit, funnel performance marketing, retargeting, dan membership yang terukur. Lalu, inovasi sustainability seperti pengurangan plastik sekali pakai, refill amenities, waste segregation, dan kolaborasi komunitas yang dikemas sebagai guest participation experience. Di bagian akhir, saya tekankan gap utama. Strategi corporate sering putus di implementasi harian lintas properti karena standar, kecepatan eksekusi, dan data yang belum menyatu. Di sini saya memetakan struktur organisasi Inify sebagai multi-property dan multi-brand. Corporate Center berperan menjaga arah brand, standar experience, strategi marketing, dan governance. Properti menjadi eksekutor operasional dan delivery pengalaman tamu di lapangan. Kunci tambahannya adalah kolaborasi lintas properti agar best practice cepat direplikasi dan pembelajaran bisa dibagikan. Slide ini menunjukkan inovasi di struktur untuk mempercepat eksekusi. Pertama, pembentukan squad lintas fungsi untuk proyek inovasi, seperti digital guest journey, revenue acceleration, dan sustainability, lengkap dengan rasi sederhana dan timeline pilot. Kedua, penguatan role bridging antara corporate dan properti seperti brand guardian, experience QA, area marketing koordinator, dan training champion. Ketiga, perapihan arsitektur brand lewat one-pager, mapping cluster, dan guideline penamaan agar scalable. Tantangan yang disorot, koordinasi bisa lambat jika jalur approval terlalu panjang, sehingga perlu ditopang sistem kerja yang lebih otomatis, transparan, dan terukur. Di slide ini saya menegaskan bahwa hospitality adalah permainan detail, jadi sistem yang rapi adalah fondasi. Sistem inti yang perlu kuat meliputi revenue dan pricing untuk kontrol ADR, RevPAR, occupancy, dan demand pattern. Lalu, guest journey dari pre-arrival sampai post-stay untuk upsell dan loyalty. Berikutnya, kualitas layanan lewat SOP, service recovery, complaint handling, dan quality audit. Ada juga brand consistency melalui guideline dan approval kreatif.
Ditambah sistem sustainability lewat checklist dan audit internal. Terakhir, ritme KPI review melalui weekly atau monthly business review yang disiplin. Slide ini memperlihatkan bukti sistem yang mendukung eksekusi. Pertama, dashboard performa multi-property untuk monitoring lintas unit. Kedua, digital guest journey dan otomatisasi seperti WhatsApp pre-arrival untuk upsell dan post-stay survei otomatis, termasuk hasil terukur. Ketiga, sistem reputasi online dengan guideline reply review, escalation protocol, dan sentiment tracking. Keempat, sistem ide inovasi yang memastikan ide diseleksi, dipilotkan, dievaluasi, lalu scale up. Gap implementasi yang ditekankan. Sistem sering ada, tapi tidak selalu dipakai konsisten karena SDM belum terlatih atau ritme leadership belum disiplin, sehingga nyambung ke style, staff, dan skills. Di slide ini, saya memetakan nilai bersama yang menjadi kompas keputusan dan cara kerja. Karena ini V bermain di experience, nilai yang relevan meliputi guest obsession, perhatian pada detail sebagai diferensiasi, kolaborasi lintas properti, growth mindset untuk cepat belajar dan memperbaiki, serta sustainability yang menghormati budaya lokal dan dijalankan secara nyata. Slide ini menjelaskan bagaimana values dijadikan perilaku bukan slogan. Contohnya, program budaya layanan berbasis signature experience melalui service playbook, ritual standar, training kit, dan video internal. Lalu, gerakan sustainability sebagai kebiasaan kerja dengan internal campaign, program pengurangan waste, dan checklist per departemen. Bagian terakhir menekankan pengukuran nilai lewat indikator yang konkret seperti service recovery time, complaint closure, audit kualitas, dan training completion agar values benar-benar hidup. Slide ini membahas gaya kepemimpinan yang dibutuhkan INIVI, seimbang antara ketegasan pada standar dan target, serta ruang kreatif untuk eksperimen. Prinsipnya, data informed decision, artinya data dipakai sebagai insight yang kontekstual, bukan pendekatan kaku. Lalu, eksperimen cepat dalam skala kecil, kemudian di-scale jika terbukti berhasil. Terakhir, komunikasi konsisten agar alignment terjaga di banyak properti. Di sini saya tunjukkan bukti style yang mendukung inovasi. Pertama, business review disiplin melalui agenda MBR, KPI scorecard, dan keputusan tindak lanjut yang terdokumentasi. Kedua, creative dan innovation review yang membuat daftar ide, keputusan pilot cepat, evaluasi hasil, dan pembelajaran dibagikan. Ketiga, leadership presence lewat audit visit report, coaching log, dan sesi training internal. Intinya, inovasi di hospitality bukan soal ide paling heboh, tapi soal kepemimpinan yang membuat ide kecil cepat diuji dan konsisten ditingkatkan. Slide ini menekankan bahwa tantangan multi-property bukan semata kurang orang, tetapi ketimpangan kualitas, kebutuhan skill digital baru, dan koordinasi yang rapi. Karena itu, fokus talenta diarahkan ke peran revenue dan data, CRM dan loyalty untuk repeat guest, quality assurance lintas property, content production yang scalable, serta sustainability champion, agar program tidak berhenti di operasional. Slide ini menunjukkan cara INIVI menguatkan staff. Pertama, reskilling dan upskilling dengan kurikulum terstruktur, sertifikasi, serta evaluasi sebelum dan sesudah untuk memastikan ROI training. Kedua, talent pipeline melalui rotasi antar properti, mentoring, dan penilaian kompetensi untuk mengidentifikasi high potential talent. Ketiga, penguatan peran digital dan data lewat job desk jelas, workflow efisien, dan output dashboard atau report yang membantu keputusan. Slide ini menjelaskan skill inti sebagai diferensiasi sejati. Skills yang relevan untuk INIVI meliputi experience design yang membentuk momen premium dan memorable,
service excellence dan service recovery yang konsisten, brand storytelling yang kohesif untuk multi-brand, digital marketing, dan performance optimization yang terukur, partnership, dan KOL management untuk awareness yang kredibel, serta operational disiplin agar kualitas terjaga tanpa biaya membengkak. Slide ini berisi bukti pengembangan skill. Ada playbook konten dan kampanye berupa content guideline, brand voice guide, kalender konten, dan analisis performa untuk improvement. Ada sustainability communication guideline untuk menghindari greenwashing, ditopang materi edukasi tamu dan proof implementasi. Ada juga Inify Academy sebagai training modular, SOP yang jelas, evaluasi berkala, dan mystery guest report untuk quality assurance yang objektif. Slide ini menyatukan semuanya. Hard elements yaitu strategi, structure, systems adalah penggerak eksekusi. Soft elements yaitu style, staff, skills membentuk budaya dan kapabilitas. Shared values menjadi panduan bersama yang menyatukan dua sisi tadi. Pesan utamanya, inovasi paling efektif saat organisasi benar-benar selaras, sehingga eksekusi menjadi mudah dan tidak bergantung pada hero individual. Di kesimpulan, saya simpulkan 3 lapis logika. Shared values adalah kompas keputusan, lalu style, staff, skills menjadi penguat daya tahan organisasi, dan strategi, structure, systems menjadi fondasi eksekusi yang solid dan terukur. Dengan alignment ini, inovasi tidak berhenti sebagai project marketing, tetapi menjadi mesin pertumbuhan yang bisa direplikasi lintas properti dengan kualitas yang konsisten. Saya tutup presentasi, semoga bermanfaat. Terima kasih.